Baik, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang artboard, fungsi, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Selain itu kita juga akan mencoba memahami bagaimana memakai zoom in, zoom out secara praktis. Baik teman-teman, oleh karena itu simak selengkapnya sampai akhir pembahasan, tetap di channel Maba. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan coba membuat suatu dokumen lagi ya. Karena ini adalah dokumen yang baru, maka bukan hanya kita mempelajari artboard dan zoom in zoom out saja, maka kita mempelajari atau mereview ulang bagaimana cara membuat dokumen. Create. Oleh karena itu create new. Kemudian tunggu sebentar ya. Teman-teman boleh memilih salah satu dari sini, baik poin atau sentimeter atau pixel. Nah, untuk kali ini kita akan coba memakai sentimeter. Setelah itu, karena kita ingin membuat dokumen yang berbentuk kotak, maka kita coba pakai 20 cm untuk tingginya, untuk lebarnya, kemudian tingginya juga 20 cm. Jika tidak ada lagi yang perlu di setting, maka klik create. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana cara zoom in, zoom out, kemudian cara mudah untuk melihat bagian yang lain. Baik, yang pertama, teman-teman boleh klik atau tahan Alt, kemudian di scroll ke depan. Ini berfungsi untuk meng-zoom in. Oke, klik Alt, kemudian zoom ke depan. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman masih diklik Alt, kemudian scroll ke belakang. Ini fungsinya adalah untuk meng-zoom out ya, atau memperkecil. Ini untuk memperbesar penglihatan kita ya di artboard. Kemudian ini untuk memperkecil. Kemudian jika kita mungkin ingin berpindah gitu ya ke salah satu tempat, bagaimana caranya? Teman-teman boleh klik space sampai berubah kursornya menjadi bentuk tangan, kemudian klik kiri dan pindahkan sesuka hati. Fungsinya untuk apa? Teman-teman, jika kita membuat kotak contohnya, kemudian setelah membuat kotak kita warna hitam contoh ya, ini untuk contoh saja, tidak perlu diikuti. Contoh ketika saya ingin membuat sesuatu dengan secara detail, otomatis hanya sisi ini saja yang kita lihat. Maka ketika kita ingin berpindah ke penglihatan yang lain, silakan diklik space dan digeser. Kemudian jika kita ingin melihat keseluruhan, maka zoom out dengan cara Alt dan klik Alt dan scroll ke belakang. Jika ini terlalu kecil, maka kita ingin mendetailkannya, ingin memperbesarnya, maka zoom in dengan cara apa? Alt dan scroll ke depan. Baik, selanjutnya coba kita akan belajar tentang artboard. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, artboard itu adalah paper atau halaman yang akan kita coba kerjakan ya. Jika kita analogikan seperti seorang pelukis, ketika seorang pelukis ingin melukis satu gambar yang berbeda di antara gambar yang lain, maka ia harus mempunyai 2 kanvas paling minimal, atau 2 halaman atau 2 kertas paling minimal. Nah, ini pun sama, ini adalah halamannya atau ini adalah kertasnya. Jika kita coba contoh di halaman yang ini, kita ingin membuat logo. Kemudian di halaman yang lain kita ingin membuat banner. Maka ketika kita ingin membuat banner, teman-teman bisa klik di sini. Coba lihat artboard. Contoh di sini teman-teman ingin membuat logo.
kemudian di sisi yang lain teman-teman ingin membuat banner, maka teman-teman bisa lihat, klik di sini artboard tool. Kemudian jika teman-teman lihat di sini seperti ada garis biru putus-putus, itu menandakan artboard yang terpilih ketika itu, ya. Dan teman-teman bisa memindahkan artboard ini dengan cara apa? Dengan cara meletakkan kursor di artboardnya, di atas artboardnya, kemudian klik kiri dan dipindahkan. Untuk lebih jelasnya kita coba membuat artboard yang lain. Contoh yang ini kita akan coba pakai untuk logo, yang satunya kita akan membuat untuk banner. Contoh ukuran banner seperti ini. Baik, kita zoom out. Oke. Nah, dari banner tersebut, maka teman-teman bisa melihat ketika kita mempunyai dua artboard, ya, maka kita bisa mempunyai banyak project hanya dalam satu file. Contoh kita klik di sini, maka garis biru putus-putusnya akan pindah ke sini menandakan ini adalah artboard yang terpilih. Ya, kemudian jika kita pindahkan, ini bisa kita pindahkan. Oke. Kemudian kita bisa menamai artboard ini. Dengan cara apa? Contoh yang ini kita coba klik di sini. Kita kasih nama banner. Baik. Kemudian yang satunya lagi kita ingin memberikan nama. Klik dulu untuk memberikan nama sampai garis biru putus-putus ini terlihat. Kita akan kasih nama contoh logo, ya. Baik. Dengan adanya artboard seperti ini, maka teman-teman akan lebih nyaman untuk membuat suatu brand. Ya, contohnya dalam satu brand kita mempunyai banyak hal yang kita akan buat. Contoh logonya, bannernya, backdropnya. Kemudian kita ingin membuat desain kaosnya, maka kita bisa buat dengan berbagai artboard hanya dalam satu file. Itulah keistimewaan dari artboard yang ada di Illustrator. Nah, sebagai contoh, di sini saya membuat satu logo dan juga banner, kemudian ini adalah contoh dari produknya. Nah, teman-teman bisa lihat betapa praktisnya ketika kita mempunyai 3 project sekaligus hanya dalam satu file. Baik, coba kita lihat sekarang ke artboard kembali, ya. Itu tadi fungsinya, dan cara mengaplikasikannya sekarang adalah tadi kita membuatnya sudah, maka kita akan coba melihat ketika teman-teman klik artboard, kemudian di sini unaktif, ya, maka jika teman-teman pindahkan, desainnya tidak akan ikut, atau objek yang ada di dalam artboard tersebut itu tidak akan ikut. Tapi jika teman-teman klik di sini move atau copy artwork with artboard, maka teman-teman bisa melihat project yang teman-teman pakai itu ikut dengan artboardnya. Kemudian ketika membuat artboard baru, teman-teman bisa mengcustomnya dengan cara apa? Dengan cara mengubah width and height-nya di sini. Ya, contoh saya ingin buat lebarnya itu adalah 20. Tapi untuk tingginya kita akan coba buat 100 contoh. Nah, kita akan buat 50 contoh. Baik, kita bisa lihat di sini. Nah, maka kita klik ininya agar hanya artboardnya yang bergerak, ya. Nah, biasanya kalau artboardnya tumpang tindih, ketika ininya hidup, maka banyak yang akan ikut, ya. Oleh karena itu, ketika seperti itu, maka matikan klik atau matikan di property pasar ini, kemudian kita coba pindahkan secara kompatibel. Baik, itu mungkin untuk
pelajaran kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba memahami tentang save dan juga mengekspor suatu desain atau objek. Tetap di channel kesayangan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini agar semakin bermanfaat. Masih berada di Malba Channel, Macro Leading by Anything.